jangan-jangan bener ini orang datang untuk menolong saya dalam beribadah kepada Allah. Nah akhirnya Barseso bertanya tuh, ya, kenapa kok sampean bisa seperti itu masuk perangkap iblis? Ana aznabtu dzanban famata dzakartuhu saqata anni an-naum wal aql. Oh, saya bisa begini karena saya dulu, kata iblis nih, masuk perangkap iblis nih. Dulu saya pernah ngelakuin dosa besar. Jadi di saat saya ingat, saya istighfari dosa itu, sampai saya itu nggak ingat makan, karena saking saya takut dosa saya nggak diampunin. Gitu. Nah kemudian Barseso pun mahilati bertanya lagi nih, hatta aku namislaka. Terus apa yang harus saya lakukan nih supaya saya bisa seperti sampean, Pak? Ibadah, nggak ingat makan, nggak ingat minum, bahkan nggak ngantuk sama sekali. Masuk perangkap, akhirnya iblis kasih pilihan. Kalau sampean mau seperti saya, ya kalian sampean nih harus pergi dan maksiat sama Allah, setelah itu tobat. Fa'innahu rahim, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Sampai sampean nanti sudah maksiat, kalian sampean tobat, sampai benar-benar merasakan betapa nikmatnya beribadah sama Allah. Ayu syai'in af'al, apa yang harus saya lakukan? Kata Barseso nih, nanya nih. Qala azina. Sampean kalau pengen bisa kayak saya, sampean zina. Dikasih pilihan zina. La af'aluh, enggak mau saya. Enggak mau kalau sampai zina. Ya udah, pilihan kedua. Ini kata si setan yang berjelma itu. Uqtul mu'minan, kamu bunuh orang mukmin, satu orang mukmin. Enggak berani juga. La af'aluhu, enggak berani saya, dosa besar itu. Saya enggak berani kalau bunuh orang. Ini pilihan ketiga nih, kamu mau enggak kayak saya? Bisa merasakan manisnya beribadah sama Allah, indahnya beribadah bersama Allah. Pilihan terakhir, sampean minum minuman keras. Itu kata iblis yang menjelma itu. Udah gampang, cuma minum minuman keras mah, nggak usah mikir lama. Akhirnya Barseso mikir, ya, memberikan keputusan, aina ajidu, di mana saya bisa dapetin itu? Masuk perangkap iblis tuh. Kata iblis, idhab ila qaryatin kada. Sampean pergi ke desa ini, kemudian fadhahaba faro'a imra'atan jamilatan. Ya, Barseso pun pergi nih. Ya, berarti dia ya setelannya dilepas lah gamisnya, pakai celana. Nah, kemudian dia pergi mencari minuman keras. Kebetulan yang jual minuman keras itu perempuan. Akhirnya dia beli itu di perempuan itu yang jualan minuman keras. Fasyariba wasakaro, dia minum, tidak lama kemudian dia mabuk. Nah, karena sudah mabuk, akalnya hilang, keimanannya hilang. Itu perempuan yang jual tuh diperkosa sama tadi tuh Barseso itu. Fadakhala 'alaiha zawjuha fadarabahu hatta kada ayaqtullah. Nah, kemudian karena pada saat Barseso melakukan aksinya memperkosa tuh perempuan, masuk tuh suaminya si perempuan itu, kemudian dipukul sama Barseso hampir nih mati ya. Sampai mati bahkan. Nah, setelah itu summa inna iblis tamasala fi surati insanin. Nah, iblis yang tadi jelma jadi seorang abid, ya, jadi orang yang ahli ibadah, berubah lagi dia. Sekarang menjelma menjadi orang biasa. Kemudian dia berlari ke RT saat itulah. Ya, orang-orang kampung saat itu melaporkan apa yang dilakukan oleh Barseso tadi. Nah, kemudian fa'akhaduhu wa jalladuhu lil khamr. Akhirnya ditangkap tuh Barseso, kemudian dipecut karena minum khamr sebanyak 80 pecutan. Kemudian karena zina juga dipecut lagi sebanyak 100 pecutan. Setelah itu Barseso ini disalib ya.
disalib. Ketika dia disalib, diikat gini, datang nih iblis datang. Kemudian kuntu fi balaika fi mi'ataini wa 20 sanatan. Dulu kamu tuh orang yang sering membuat saya bahaya selama 200 tahun dengan ibadah kamu. Ya. Tuh kata iblis, hatta sholat juga. Sekarang saya gantian. Ya, kamu sudah masuk di budaya saya. Nah, kemudian ditanya, bagaimana keadaan kamu? Ya seperti inilah. Karena berteman dengan orang yang buruk, maka saya menjadi buruk. Nah, akhirnya menawarkan nih, iblis ini menawarkan, aku bisa saja nyelamatin kamu dari salib itu. Kemudian setelah itu kamu nanti bertobat, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Barsiaso, karena sudah malu, sudah benar-benar berdosa, ingin bertaubat kepada Allah. Syaratnya kamu sujud, usjud li sajidatan wahidatan. Kamu sujud dengan saya 1 kali. Nah kemudian kata Barsiaso, lam aqdir an asjud laka 'alal khasyab. Bagaimana saya bisa sujud dengan sampean kalau saya aja diikat di kayu seperti ini? Kata iblis, usjud bil iman. Oh nggak usah kamu sujud seperti ini, kamu cukup isyarat dengan kelopak mata kamu, kemudian kamu niatkan sujud dengan saya, nanti saya tolong kamu. Nah kemudian begitu dia sujud, wa kafar dan kufur, dia menyekutukan Allah. Akhirnya setelah sujud dia meninggal dengan tanpa membawa iman, dan sujud dalam keadaan ya mati atau meninggal dalam keadaan sujud dengan iblis. Na'udzubillah. Ini gara-gara khomer. Makanya khomer itu disebut dengan umul khobais. Sekian, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa dijaga dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, minuman-minuman yang haram. Juga mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam taat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.